Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Widi, asal Fakultas dari Ilmu Komunikasi dengan bidang kajian jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya mengenai resepsi layak terhadap berita satir COVID-19. Nah, studi kualitatif analisis resepsi mahasiswa jurnalistik Kota Bandung terhadap berita satir mengenai COVID-19 di mojok.co. Nah, di sini konteks penelitian saya yang berasal dari fenomena media alternatif saat ini yang berkembang secara pesat. Karena media alternatif merupakan media yang berbeda dari media mainstream saat ini. Karena media alternatif mempunyai ciri khas. Nah, di sini ciri khasnya itu yaitu berita satir. Nah, berita satir di sini merupakan berita dengan menggunakan kritik, candaan, humoris dalam pengemasan pemberitaannya atau tulisannya. Nah, pemberitaan di sini saya mengambil tentang COVID-19 di media mojok. Nah, lalu saya peneliti menggunakan resepsi khalayak, yaitu dengan mencari informasi dari mahasiswa jurnalistik Kota Bandung. Maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Bagaimana resepsi mahasiswa jurnalistik Kota Bandung terhadap berita satir di mojok.co? Yang kedua, posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung setelah membaca berita satir di mojok.co. Nah, dari dua pertanyaan ini, saya menggunakan teori penelitian, yaitu menggunakan Short Hall sebagai teori utama. Dengan tujuan peneliti, ini yaitu mengetahui pemaknaan pembaca mengenai berita atau tulisan satir dalam media mojok. Dan juga posisi hipotekal pembaca dalam membaca media mojok. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Saya mencari resepsi mahasiswa jurnalistik terhadap berita satir dengan decoding message atau penerimaan pesan dengan menggunakan teori pemaknaan Short Hall. Lalu terdapat tiga posisi, yaitu dominan hegemonik, negotiable position, dan oppositional position. Dan juga bagaimana resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung. Dengan menggunakan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis persepsi untuk menemukan jawaban secara lebih jelas dalam penerimaan pesan oleh pembaca. Nah, dengan teknik pengumpulan data, pertama observasi, wawancara, dan perpustakaan. Observasi di sini mengenai perilaku narasumber dengan waktu yang relatif singkat. Lalu peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan data yang komplit, dan juga data perpustakaan dari jurnal, buku, dan juga sumber informasi lainnya. Nah, teknik analisis datanya saya menggunakan analisis di lapangan, reduksi data, dan conclusion drawing atau kesimpulan. Nah, saya menggunakan kriteria informan di sini menjadi 5, yaitu informan merupakan mahasiswa jurnalistik Kota Bandung, informan mengikuti media mojok, dan juga informan merupakan pengguna aktif media mojok.co, informan mengetahui nilai berita, dan informan membaca tulisan satir di mojok.co sebagai sumber informasi. Yang ke informan dan narasumber. Di sini saya mendapatkan 8 informan, yaitu sebagai berikut. Nah, saya mendapatkan hasil temuan penelitian saya. Yang pertama, dari pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu resepsi mahasiswa jurnalistik Kota Bandung mengenai berita satir. Di sini 8 informan sepakat bahwa informasi dalam berita satir mengenai COVID-19 itu merupakan berita yang informatif. Sedangkan yang kedua, dalam aspek faktualitas, 8 informan sepakat bahwa berita dalam mojok.co itu merupakan berita yang faktual. Nah, di sini saya mencari posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik, yang dimana pada posisi dominan terdapat 6 informan yang menempati posisi ini, dan 2 informan pada posisi negosiasi, sedangkan pada posisi oposisi tidak adanya informan yang menempati posisi ini. Nah, ini skema penelitian saya bisa dibaca sebagai berikut. Dari berbagai universitas yang ada dengan pemaknaan dan juga posisi hipotekalnya. Langsung saja kepada kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yang dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti telah berhasil memperoleh pemaknaan pembaca terhadap berita satir pada media mojok.co dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Nah, dapat dijabarkan dalam aspek informasi dan juga aspek faktualitas. 8 informan sepakat bahwa berita pada mojok.co merupakan berita yang informatif. Yang didapat pada pembaca adalah tentang
lalainya penanganan COVID-19 di Indonesia, dan juga dalam aspek faktualitas, berita pada mojok.com merupakan berita yang faktual sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Sedangkan pada posisi hipotekal, yaitu yang pertama pada posisi dominan, terdapat 6 informan menempati posisi ini dan 2 informan menempati posisi negosiasi. Sedangkan pada posisi oposisi tidak adanya informan yang menempati posisi ini. Nah, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.